أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu, kita mulai majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ma'syarul muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim Masjid Al-Iman, majelis duha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan pagi di waktu duha ini, di suasana yang sedikit mendung, di tempat yang aman, nyaman, bersih ini, rumah dari rumah Allah, kita bermajelis bersama, berkumpul bersama untuk mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, merenungkan materi-materi tentang keislaman yang telah dikaji di kalangan para ulama, disampaikan kepada kita untuk kita pelajari, kita dalami, tentunya untuk menjadi petunjuk bagi kita dalam kita menjalani kehidupan ini agar benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak ada lain kecuali agar kita selamat dunia dan akhirat kita. Ditambah lagi kita yakin di majelis yang mulia seperti ini kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Bahkan termasuk disebutkan oleh Rasulullah, ya tentunya beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa menuntut ilmu jalan termudah menuju surga. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan man salaka tariqon yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqon ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, bahkan Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah di jalan Allah. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja ya fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Rasul mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk bertolabul ilmi fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Di jalan Allahnya orang-orang Palestina menghadapi musuh-musuh, gitu kan? Ya, berhadapan dengan tentara-tentara Zionis Israel yang bukan hanya tenaga dan waktu yang mereka korbankan, tapi bahkan nyawa, ya kan? Ya, mereka di dalam al-jihadu fisabilillah.
jihad di jalan Allah atau fisabilillah di atas jalan Allah. Nah, sabilillahnya kita itu ya thalabul ilmi begini, ya, di tempat yang dingin, ya, yang jauh dari apa istilahnya mengancam nyawa, gitu kan, di tempat yang bersih, tempat yang nyaman, ya. Nah, jika dengan begini aja kita tidak mau, apalagi nanti seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang Palestina, gitu kan. Ya, artinya ini adalah satu kebaikan, ya. Bahkan ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya, barang siapa yang meninggal ketika dia sedang bertolabul ilmi, maka ya dia meninggalnya adalah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini banyaknya keutamaan-keutamaan, ya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga keistiqomahan kita dalam bermajelis ilmu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala yang melimpah dengan kita bermajelis ilmu, yang nanti akan menjadikan beratnya amal timbangan kebaikan kita pada hari akhir nanti, insya Allah. Salawat bin salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila maj'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di majelis yang mulia ini insyaallah kita akan membedah dari buku ini. Kalau secara judul bahasa Arabnya berjudul Musibatu Mautin Nabiyyi wa atharuha fi hayatil ummah. Ya, secara judul Arabnya ini luar biasa, ya, yaitu musibah mautin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musibah kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah, wa atharuha, dan pengaruhnya fi hayatil ummah, dalam kehidupan umat atau untuk kehidupan umat. Nah, secara di buku di sini cover diberi judul musibah terbesar umat Islam, ya, musibah terbesar umat Islam, yang artinya sebetulnya musibah terbesar umat Islam itu dengan wafatnya Rasulullah, ya, terbesar, musibah terbesar umat adalah dengan wafatnya Rasulullah. Nanti kita akan kaji apa maksudnya ini, gitu ya, apa namanya, dibalik musibah besar wafatnya Rasul, ya, kemudian kenapa kok disebut musibah terbesar, ya, dan nanti diantaranya adalah juga jika musibah paling terbesar menimpa kita umat Islam ini dengan wafatnya Rasul, maka nanti di sini juga disebutkan sehingga jika kita akan mengingat itu, musibah yang menimpa kita itu adalah musibah-musibah yang kecil, gitu ya, musibah-musibah yang kecil yang menimpa kita. Jika kita untuk mengingat musibah terbesar kita adalah musibah ketika Rasulullah wafat, Rasul meninggalkan umatnya, Rasul dipanggil oleh Allah, yang kemudian mau tidak mau untuk meninggalkan umatnya. Nah, begitu juga nanti di sini disebutkan terus apa yang bisa untuk kita upayakan setelah wafatnya Rasul, ya. Maka nanti tadi disampaikan oleh pengurus untuk dalam kajian, Bapak Ibu bisa memegang bukunya, nanti per halaman bisa kita sampaikan yang akan kita kaji di halaman berapa, nanti bisa untuk dilihat, ya. Dan mudah-mudahan buku ini nanti bisa untuk dibawa pulang, yang kemudian bisa diulang-ulang kembali di rumah untuk membaca. Begitu dahsyatnya Rasulullah, kemuliaan Rasul. Maka di flyer kita sebetulnya kita mengangkat tema keagungan dan kemuliaan Rasulullah, ya, keagungan dan kemuliaan Rasulullah, yang begitu agungnya Rasul, mulianya Rasul untuk kita, itu ya, yang sehingga bagaimana kita untuk beradab kepada Rasulullah, ya. Nanti insya Allah akan kita kaji di sini. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, bisa dibuka pertama di Romawinya itu, ya, setelah pengantar penerbit, ya,
Di halaman-halaman masih pertama, dilihat setelah pengantar penerbit, ya. Nah, nanti di situ adanya firman Allah di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-28. Ya, surat Al-Fat ayat yang ke-28. Ya, yaitu apa? Rasul meninggalkan umat dalam kesempurnaan. Ya, jadi Rasul meninggalkan umatnya itu sudah dalam kondisi sempurna. Ya, maka nanti di sini kita mendapati ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Fat ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ya, yang memegang bukunya bisa dibuka, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih, agar Islam ini bisa menang di atas agama-agama yang lain, unggul di atas agama-agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah bagi Allah untuk menjadi saksi. Ya, Assalamualaikum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ditandai pada waktu ketika Rasulullah hajil wada, ya, haji perpisahan Rasul, dan di situ Rasul pun menyampaikan khutbah perpisahan yang disebut dengan khutbatul wada, ya, khutbah perpisahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diantaranya kan apa? Nanti Rasul kemudian menjelaskan tentang konsep syariat ini, konsep Islam, ya, pelajaran-pelajaran, ya, dalam Islam yang untuk disampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat Nabi pada waktu itu. Maka kemudian Rasul sambil melihat ke langit menunjukkan tangannya, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ala hal qad balagtu, ala hal qad balagtu. Ya Allah, berikanlah persaksian bahwa ini semua sudah aku sampaikan. Maka itulah nanti kemudian pada peristiwa itu Allah turunkan surat Al-Maidah di ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Ya. Nah, nanti kalau kita akan melihat dari turunnya ayat ini, berapa jeda waktu kemudian meninggalnya Rasul? Kurang lebih sekitar 3 bulan. Peristiwa Hajjil Wada itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Rasul meninggal pada tahun berapa? 11 Hijriah. Pada bulan apa? Rabiul Awal. Nah, coba kalau kita lihat Hajjil Wada itu terjadi pada bulan apa? Ya, Dzulhijjah. Namanya ketika Rasul melaksanakan ibadah haji, kan? Ya, yaitu pada peristiwa Hajjil Wada. Ya, pada peristiwa ketika Rasul haji, melaksanakan ibadah haji. Nah, itu berarti terjadi pada bulan Dzulhijjah. Nah, coba kalau kita melihat bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu kan bulan akhir. Setelah bulan Dzulhijjah apa? Bulan Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Nah, itu kan 3 bulan, ya. Setelah 3 bulan dari haji perpisahan Rasul atau khutbah yang disampaikan oleh Rasul, yang pada waktu itu Allah masih menurunkan ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu Islam ini, yang kemudian apa? Baru Rasul 3 bulan setelah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana apa? Allah wafatkan Rasulullah dalam kondisi apa? Islam ini telah sempurna. Ya. Yang singgahnya apa? Masalah muslimakumullah, ketika dalam kondisi kesempurnaan,
itu nggak pas dan nggak cocok sama sekali ketika harus ditambah-tambah. Ya, analoginya sangat gampang. Ya, analoginya sangat gampang. Ini ciptaan Allah hidung, ya kan? Dengan 2 lubang. Kan ini sempurna. Coba kalau mau ditambah, tambah 1 lubang lagi. Kira-kira di mana itu? Mau naroknya? Oke lah, mungkin ditaruh sini. Ketika di sini ada lubang, apakah kira-kira bagus? Tidak. Karena apa? Kita ingin menambah yang sudah sempurna. Yang sempurna itu pasti bagus. Yang sempurna itu pasti baik. Gitu kan? Contoh berikutnya lah. Ya, Allah sudah menciptakan 2 mata dengan posisi di sini, masya Allah. Sempurnanya, lengkapnya, gitu kan? Indahnya. Coba kalau mau ditambah, tambah 1 lagi. Mau ditaruh di mana? Taruh di belakang mungkin, yang biar kita nggak perlu spion. Gitu kan, ketika ini di belakang ada apa kita sudah langsung bisa ngelihat, juga nggak bagus, ngeri melihatnya, gitu kan. Begitu juga dengan tangan kita yang sudah 2 ini sempurna dari Allah, yang ketika kita ingin menambah, ya cobalah tambah di mana 1 lagi, ada tangan atas, tangan bawah, wah itu dari apa namanya, robot dari mana gitu ya, makhluk dari mana, itu kan. Nah analoginya begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang sudah sempurna ya nggak perlu ditambahi, apalagi dikurangi, gitu kan. Contoh tangan kita ini sudah jari 5, mau ditambah 1 taruh mana? Taruh tengah, makan jadi sulit, gitu kan. Maka udah indah ini, 5 ini dari Allah sempurna, artinya begitu, nggak perlu untuk ditambahi. Begitu juga apa? Ketika untuk ditambahi saja itu menjadi tidak bagus, tidak indah, apalagi kalau dikurangi, ya kan? Tangan kita sudah 2, dikurangi 1, nah, coba kan, tinggal 1 tangannya, juga kurang baik, begitu kan? Ya, begitu juga mata kita, ini sudah 2, ketika dikurangi 1, gitu kan? Yang karenanya apa? Ya kita untuk mensyukuri daripada kesempurnaan ini, sehingga apa? Dalam syariat ini tidak perlu ditambahi, apalagi untuk dikurangi. Artinya begitu. Karena apa? Yang sempurna itu adalah pasti yang bagus, yang sempurna itu pastilah yang indah, yang sempurna itulah pasti yang akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Maka terkait dengan syariat ini tidak ada peluang kita untuk nambah dan ngurangi. Udah, berarti tinggal kita apa? Mengkaji hari ini. Saatnya kita untuk mendalami agar kita ngerti ilmunya, ya, sehingga kita akan menjalani hidup ini benar. Ya, nah, masyarakat muslim rahimakumullah, adapun kaitan tentang ayat ini, ya, saya melihat daripada tafsir Imam As-Sa'di, ya, surat Al-Fat tadi ya, di ayat yang ke-28, mungkin nanti bisa dicoret-coret di bukunya, ya, bisa ditulis gitu ya, apa yang nanti dimaksudkan bil huda wa dinil haq, ya, membawa petunjuk dan agama yang benar, ya. Saya mengambil tafsir dari Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam As-Sa'di, ya. Akhbara bi hukmin am. Ya, pada ayat ini Allah mengabarkan dengan hukum umum, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk. Ya, apa yang dimaksud dengan petunjuk di sini? Imam As-Sa'di mengatakan, alladzi huwa al-ilmu an-nafi' yahdi minad dhalalah wa yubayyinu turukul khair wasyarr. Ya, di sini beliau menjelaskan begini. Yang dimaksudkan huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa huda, membawa petunjuk. Yang dimaksudkan apa? Alladzi huwa al ilmu an-nafi. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Maka nanti kita adanya doa diajarkan oleh Rasul agar berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, ya. Dalam fatwa Muslim itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Nah, kita untuk berlindung dari 4,
dan itu termasuk urutan, gitu kan? Urutan, ya. Jadi masalah yang keempat itu karena bermasalah dari yang pertama, gitu kan? Masalah keempat itu urutannya karena masalah dari yang pertama. Masalah ketika adanya masalah untuk kita yang pertama akan melahirkan masalah kedua, masalah ketiga, dan masalah keempat. Itu artinya apa? Kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, gitu kan? Karena apa? Kalau kita sampai adanya ilmu yang tidak manfaat akan melahirkan hati yang tidak bisa khusyuk, gitu kan? Hati yang tidak bisa khusyuk akan melahirkan jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup, ya. Yang ketika kemudian seperti itu akan melahirkan doa yang tidak akan diterima oleh Allah. Wa min du'ain la yustajabu laha. Di riwayat yang lain mengatakan wa min du'ain la yusma. Doa yang tidak didengar oleh Allah. Dan diantaranya Imam As-Sa'di juga nanti dalam salah satu kitab beliau mengatakan apa? Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu sihir dan perdukunan, gitu kan? Ada nggak orang yang mempelajari itu? Ada. Bahkan apa? Pada hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, mereka kok terjang ya. Pokoknya kamu nanti tunggu, kalau ada yang meninggal malam Jumat Kliwon, malamnya ya jangan lupa tali pocongnya itu kamu ambil. Loh, coba kan, mereka tungguin itu. Ternyata ketika terjadi itu benar, ya, mencari ilmu perdukunan dan sihir itu kan gitu kan. Sampai lo kalau kayak kita ngapain, ya kan, capek-capek amat malam-malam untuk tidur, malah mereka gunakan untuk gali kuburan, gitu kan. Ya, Masya Allah, itu nggak perkara mudah loh. Tapi kan karena apa? Mungkin nanti kamu kalau bisa ngambil talinya bisa kebal, nanti kamu bisa punya pengasih, ya. Kamu kalau ada perempuan siapapun yang kemudian kamu tembak, pasti itu mau nerima kamu. Wah, gitu kan, dikejar aja itu. Makanya apakah ada ilmu sihir dan perdukunan? Ada, dan termasuk digolongkan oleh Imam As-Sa'di bahwa termasuk apa? Ini ilmu yang tidak manfaat. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Merugikan, iya, merugikan pasti. Kita sudah menuruti syaitan, nanti kita kemudian akan menjadi apa? Budak syaitan. Nggak ada makan siang yang gratis, istilahnya begitu ya. Jadi menurut syaitan itu nggak ada yang gratis. Kamu dapat ilmu, kamu saya bantu, kamu saya tolong begini, nggak gampang. Tapi kamu juga harus nurut sama saya. Yang ketika nanti kamu harus nurut ya, siap saya nurut. Ya, cari ayam yang serba hitam, sembelih, darahnya kamu minum. Wah, coba itu kan. Kalau kamu nggak mau, saya nggak nolong kamu lagi. Oh, takut dia kan. Banyak itu ilmu begitu. Nah, termasuk daripada ilmu yang nggak manfaat itu adalah ilmu sihir dan perdukunan. Nah, di sini Imam As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan bil huda, yang dibawa oleh Rasulullah yaitu dengan membawa huda, petunjuk, artinya adalah alladzi huwa al-ilmu an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau mendefinisikan ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu muamalatil abdi li rabbih. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat mengantarkan seorang hamba berinteraksi baik dengan Allah. Nah, itu ilmu manfaat itu. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang sedang kita kaji ini, agar kita bisa berinteraksi baik dengan Allah, agar kita dekat dengan Allah, agar kita menjadi hamba yang takut kepada Allah, agar kita nanti taat kepada Allah, agar kita tidak melanggar Allah. Nah, ini yang sedang kita cari, insya Allah adalah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu apa? Ilmu muamalatil abdi li rabbih, ilmu yang dapat mengantarkan hamba untuk berinteraksi baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yahdi minadh dhalalah, yang dimaksudkan yang dibawa oleh Rasul huda ini adalah apa? Yang akan memberikan petunjuk kepada hamba agar tidak dalam kesesatan. Wa yubayyinu turuqul khairi wasyarr, dan untuk menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan yang buruk. Nah, ini yang dibawa oleh Rasulullah, ya, yaitu bil huda, membawa petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan adalah jalan yang menjelaskan kepada kita, ini loh jalan kebaikan dan ini jalan keburukan. Masya Allah, jika kita ngerti ini kan gampang dalam hidup, gitu kan, gampang dalam hidup.
Ya, makanya para ulama mengatakan apa? Al-alimu hurriyun. Orang yang berilmu itu bebas. Ya, al-alimu hurriyun. Orang yang berilmu itu bebas. Kenapa bebas? Karena dia mau melakukan apa saja udah ngerti ilmunya. Ya kan? Cobalah mungkin di di perkumpulan apalah ibu-ibu, mungkin PKK lah contoh, mungkin mengadakan jalan-jalan kemana. Ya, bagi ibu yang ngerti sudah seperti apa jamak qashar sudah masuk, jamak itu bagaimana, mengqashar itu bagaimana, kan gampang bagi kita. Tapi ibu-ibu yang nggak ngerti, nggak ikut ngaji, bingung. Kita ini sudah masuk untuk jamak qashar belum ya? Jamak qashar itu bagaimana ya? Kita nggak mendapati air tayamum itu bagaimana ya? Loh, kan nggak ngerti itu kan? Maka apa? Orang yang berilmu itu bebas. Itu kan malah orang akan mengerumuni kita, ya. Umi Hajah bagaimana untuk ini jamaknya itu bagaimana? Kita sudah masuk ini belum? Insya Allah sudah, jamaknya caranya begini dan begini. Nah itu kan, kenapa? Karena kita ngerti. Orang yang ngerti itu bebas. Al-alimu hurriyun wal jahilu mabhusun. Sedangkan orang yang bodoh itu terpenjara. Ya, kalau dia kemudian ini bener nggak ya? Ini caranya bagaimana ya? Akhirnya kan bingung, terpenjara, nggak bebas. Aja seperti itu. Nah, yang karenanya apa di sini pun dikatakan ilmu yang bermanfaat itu petunjuk yang dibawa oleh Nabi, apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, yaitu apa? Untuk menjelaskan ini loh jalan yang baik dan ini jalan yang buruk. Wadinil haq. Ya, adapun agama yang benar di sambungan lafaz ayat berikutnya ya. Apa yang dimaksud dengan wadinil haq? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, yang kedua itu, pertama bil huda dengan bawa petunjuk. Kemudian yang kedua adalah ya wa dinil haq, agama yang benar. Apa yang dimaksudkan? Ad-din al-mausuf bil haq. Ya, agama yang tersifati dengan kebenaran. Wa huwa al-adlu, agama yang adil. Masyaallah. Islam membawa keadilan, ya. Wal ihsan, membawa kebaikan-kebaikan. Ya, Masya Allah, tidak ada terkumpul kebaikan yang itu ilmunya bersumber dari Allah, bukan buatan manusia loh ya. Kan ada ilmu ahlul kalam, ilmu Yunani, ilmu-ilmu modern yang mereka ingin berusaha menyebutkan tentang bagaimana konsep perbuatan manusia. Itu apa? Bersumber dari asal pikiran manusia, nggak lengkap. Ya, kalaulah kita boleh menggunakan akal, coba pertanyaannya sekarang, kita mau pakai akalnya siapa? Ya, akal kita penuh dengan kelemahan. Kalaulah kita boleh berislam ini untuk menjalani hidup ini, kita gunakan pakai akal kita. Sekarang pertanyaannya, kita mau pakai akalnya siapa? Apakah akalnya Aristoteles atau akalnya siapa? Kan bingung kita. Itu kan, yang itu adalah buatannya makhluk juga. Yang paling sempurna tentunya adalah yang membuat adalah Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di dalam Islam ini. Gitu kan? Yaitu apa? Al-Ihsan, yang disifati dengan Al-Ihsan. Coba kita lihat itu, apa yang dilakukan oleh Hamas, ya kan? Dipulangkan kan yang disandra-sandra itu, senangnya luar biasa, ibu-ibu, perempuan-perempuan. Karena apa? Memang nggak boleh. Di dalam peperangan adabnya bunuh anak kecil, gitu kan? Makanya prank hari ini yang dilakukan apa? Dan itu berpengaruh ke tentara Zionis Israel itu, Pak. Ya, mereka itu kayak anak kecil. Maka gambarnya apa? Pakai pempes, pakai mobilan kecil. Ya beraninya sama anak kecil, kayak anak kecil. Dalam Islam nggak ada. Di mana itu ibu-ibunya dibebaskan? Senang mereka, Masya Allah, bersyukur, terima kasih kepada Hamas. Karena memang dalam Islam nggak boleh untuk membunuh perempuan, untuk membunuh anak kecil, untuk membunuh pendeta, nggak boleh dalam Islam, gitu kan? Adab itu ternyata apa? Luar biasa, gitu ya. Maka Islam mengajarkan al-ihsan, ya, yaitu apa? Perbuatan baik, warahmah, dan rahmat, kelemah lembutan, ya, kasih sayang, ya, perhatian, tolong menolong, bantu membantu. Nah, itulah Islam. Nah, itulah yang disebut dengan ya bidinil haq. Ya, jadi Rasul itu diutus dengan membawa agama yang benar, agama yang tersifati dengan kebenaran, minimal pada 3 hal tadi ya. Ya,
yaitu apa namanya? Yang pertama tadi adalah al-adlu. Islam ini adalah agama yang adil. Kemudian yang kedua adalah al-ihsan, selalu memerintahkan dalam kebaikan. Dan kemudian yang ketiga adalah ar-rahmah, 100 rahmat. 1 diturunkan ke bumi, 99 disimpan di akhirat. Masya Allah. Yang diturunkan di bumi rahmat Allah itu cuma 1. Di antara bentuk rahmat Allah itu sampai apa? Di antaranya ketika onta mengangkatkan kakinya untuk agar tidak menginjak bayi anaknya. Ya, anak daripada onta itu. Onta aja ngerti kok. Itu di situ ada anaknya, maka nggak diinjek. Ini di antara bentuk apa? Rahmat Allah. Dari yang 1 tadi dibagi-bagi untuk makhluknya, itu seperti itu gitu loh. Ya. Binatang saja ngerti, di situ ada anaknya, enggak kemudian diinjak, atau ketika dia nginjak anaknya kemudian bunyi, dia angkat kakinya. Lah kalau ada manusia sampai bunuh anaknya, masya Allah, ya nyiksa anaknya, ya kan, bunuh anaknya tidak jarang kita dapati itu. Bahkan bukannya mereka orang tidak berpendidikan, orang berpendidikan. Ada terjadi di Jawa itu kan anaknya 3 masih kecil-kecil. Pada maghrib diurutin satu-satu, dibekep sama bantal, mati 1, mati 2, mati 3. Masya Allah. Itu seorang wanita S2 itu, orang berpendidikan. Yang diantaranya apa? Adanya pemikiran yang menyimpang, yaitu apa? Karena dulu ada luka dia di masa kecil, yang dia takut itu akan menimpa anaknya, gitu loh. Yang itu akan takut dia menimpa anaknya. Yang menurutnya apa? Ya, daripada nanti dia sampai hidup besar, nanti dia akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, biar mati kecil aja, ya kan? Nanti kemudian apa? Langsung menjadi ahlul jannah. Lah ya kalau begitu, tapi pertanggungjawaban ibunya yang membunuh itu loh, ya kan? Wabi ayyi apa namanya? Wabi ayyi dzambin kutilat. Ya, jadi nanti kamu yang membunuh itu akan ditanya, kenapa anak itu kok kamu bunuh? Apa sebabnya? Ya apa masalahnya? Kemudian anak itu kenapa kamu bunuh? Ya itu ya. Nah ini khonifirullah. Nah, ini Islam ya yang dibawa oleh Rasul, yaitu dengan ya bil huda wa dinil haq. Agama bidinil haq yang tersifati dengan apa namanya? Kebenaran, ya, karena agama Islam ini adalah agama yang adil. Agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan dalam kebaikan, dan Islam ini adalah agama yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat rahmah, berkasih sayang. Ini khonifidullah. Ya, kemudian berikutnya di lembar berikutnya, musibah besar dengan wafatnya Rasulullah. Di situ disebutkan hadisnya. Ya, nanti ada juga hadis secara sempurnanya ya untuk menyebutkan bahwa musibah terbesar itu dengan wafatnya Rasulullah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, ya. Kita mendapati hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, bahwa Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa Rasulullah bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masaib." Ya. Idza usiba ahadukum bi musibah, kalau salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, falyadkur musibatahu bi, maka hendaklah ketika musibah yang sedang menimpa dia itu untuk mengingat-ingat musibahku. Musibah terkait tentang wafatku, kata Rasulullah, fa innaha a'dhamul masaib, karena sesungguhnya dengan wafatku, kata Rasulullah, itu adalah musibah terbesar yang menimpa kalian. Gitu ya. Jadi karena Masya Allah, gitu ya, kan kita mendapati memang betul-betul apa, para sahabat itu dulu tentrem, nyaman, ayem ketika Rasul masih hidup. Ya kan gitu kan, dalam kondisi kesempurnaan yang dimana apa, nggak ada penyimpangan. Cobalah kita lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada di Madinah, kemudian sempat kembali lagi ke Mekah untuk Fatu Mekah pada tahun 8 Hijriah, ya kan begitu ya, yang kemudian kembali lagi ke Madinah, ya, Rasul kemudian kembali lagi ke Madinah. Disitulah Rasul dalam kondisi kesempurnaan. Para sahabat tentrem, aman, nyaman hidupnya, kan seperti itu. Itu kehidupan yang dialami Rasul dan para sahabatnya. Penyimpangan mulai terjadi setelah wafatnya Rasulullah, kan? Ketika Rasul hidup, apa coba penyimpangan yang ada? Ketika sudah berada di Madinah, nggak ada penyimpangan, ya kan?
ketika ketika Rasul wafat, Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah pengganti Rasul, baru kan muncul orang-orang murtad, ya, orang tidak membayar zakat, kemudian orang yang mengaku nabi. Pada masa Rasul apakah ada itu? Nggak ada. Ditambah lagi nanti ketika kemudian pada masa Abu Bakar diselesaikan oleh Abu Bakar, pada masa Umar ada juga muncul orang-orang yang ingin berlebihan terkait dengan masalah takdir. Kemudian orang-orang yang mengagungkan pohon Hudaybiyah. Maka kemudian pada masa Umar pohon Hudaybiyah itu kemudian ditebang. Ya, pada masa Umar munculnya mereka yang memperdebatkan tentang ayat-ayat mutasyabihat, gitu ya. Pada masa Umar tidak begitu banyak. Maka pada masa Umar penaklukan banyak bisa dilakukan. Maka takluknya dua imperium besar pada masa Umar selesainya kan, penaklukan Romawi dan Persia, gitu ya. Nah setelah itu baru dilanjutkan pada masa Utsman, yang pintu fitnah itu adalah Umar. Maka ketika Umar wafat, pintu fitnah terbuka lebar. Maka sampai kemudian terbunuhlah sahabat Utsman. Kemudian sampai nanti berlanjut terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Terus ya, terjadilah perselisihan, terjadilah penyimpangan. Nanti munculnya Khawarij, munculnya Murji'ah, munculnya Syiah, munculnya Murji'ah, munculnya Mu'tazilah, ya, munculnya Qadariyah, munculnya Jabariyah, dan seterusnya itu. Tapi pada masa Rasulullah apakah ada? Tidak. Dan sungguh luar biasa. Ya, pada masa Rasul para sahabat masih bisa untuk mendapatkan kamu di surga. Ada kabar gembira untukmu bahwa Allah tersenyum kepadamu, kamu akan menjadi calon ahli surga. Ketika wafatnya Rasul, siapa yang bisa untuk memberikan itu? Nggak ada lagi. Ya kan? Nggak ada lagi. Ya, padahal luar biasa itu. Ketika dapat informasi akan menjadi ahlul jannah, kabar gembira betul itu. Ya kan? Ya, wong kita saja untuk siap-siap ya, nanti Pak Presiden mau datang ke Lampung, mau mengunjungi rumahmu. Senengnya Pak Presiden mau datang ke rumah kita, langsung selfie, udah nggak ketinggalan pasti itu kan. Pas lagi berada di depan rumah kita difoto, kena juga rumah kita, gitu kan. Tuh rumah saya ini dikunjungi, gitu kan. Nah, itu sudah senengnya luar biasa, jingkrak-jingkraknya kita luar biasa, apalagi mau menjadi ahli surga, ya kan, luar biasa itu. Nah maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, begitu ketika kita melihat ya meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasul itu adalah musibah terbesar atas umat ini, ya. Maka nanti di sini juga disebutkan, ya, bisa dibuka di halaman 10, ya, bisa dibuka di halaman 10. Rasulullah meminta kita untuk mengingat kembali wafat dan kepergian beliau pada saat kita mengalami musibah. Karena dengan cara demikianlah segala musibah yang kita alami akan terasa ringan. Musibah kita apa sih? Gitu kan? Ya. Jadi musibah terbesar itu adalah dengan wafatnya Rasulullah. Ketika Rasul meninggalkan kita, ketika Rasul meninggalkan umatnya. Gitu kan? Karena apa? Yang menenteramkan jiwa, menenangkan hati, memberikan solusi-solusi untuk kehidupan itulah Rasulullah, yang kemudian apa? Hilang pada diri kita, hilang dari kehidupan kita. Ya, maka kalau nanti kita mendapatkan musibah apa sih yang menimpa kita? Sakit, ataukah ada keluarga kita yang sakit, ataukah kemudian ada harta kita yang diambil, ya, apakah ada yang nyawa dari saudara kita yang diambil. Kalau kita melihat dengan musibah wafatnya Rasul, bahwa dengan meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasul itu adalah musibah terbesar bagi kita, sehingga kemudian terjadi seperti ini, kita akan merasa enteng dan ringan. Oh, masih kecil, ya, masih kecil, ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya bisa dibuka di halaman 15, ya. Begitu agung dan mulianya Rasulullah untuk kita karena dengan 3 alasan, ya, 3 alasan. Kenapa Rasul itu kok mulia, Rasul itu agung untuk kita, yang sehingga sangat wajar nanti kita akan mengatakan sehingga dengan wafatnya Rasul itu musibah terbesar untuk kita. Nah, di situ minimal ada 3 alasan, ya, bisa dilihat di halaman 15, ya.
Di paragraf terakhir itu Allah telah menyelamatkan dirimu melalui dakwah Rasul dari gelapnya kesesatan menuju cahaya petunjuk dan tauhid. Masya Allah, ya. Dan hal ini dengan izin Allah merupakan pertolongan bagimu agar selamat dari kehidupan yang kekal di neraka. Ya, jadi Rasul itu penyelamat kita dari neraka. Rasul itu sehingga memberikan petunjuk kepada kita, kita ngerti ilmu, kita ngerti jalan kebenaran, kita ngerti jalan yang benar dan yang salah, ya, dengan berkat Rasulullah, ya, maka di mana apa? Kita disukseskan dalam kehidupan dunia ini dan disukseskan ketika nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksa neraka yang kekal. Ya, yang artinya apa? Ya ini tentunya melebihi dari segalanya. Ya, orang tua kita yang sangat kita cintai tidak bisa kan menyelamatkan kita dari neraka? Tidak bisa mereka memberikan petunjuk kepada kita yang sampai agar kita sukses dunia akhirat kita? Nggak bisa. Ya, pasangan hidup kita yang kita cintai, apakah bisa menyelamatkan kita? Rasul mengingatkan, bahkan nanti apa? Kita akan banyak mendapati begitu sayangnya Allah dengan orang-orang Quraisy. Itu nggak sedikit Allah menegur mereka, memberikan petunjuk agar mereka mau beriman, tapi tetap tidak beriman, gitu kan? Orang-orang Quraisy itu, maka diantaranya ada berapa keutamaan daripada orang-orang Quraisy. Rasul dari situ, Rasul diutus di antara mereka, Rasul hidup bersama mereka, dan Allah tunjukkan mukjizat-mukjizat Allah, tapi mereka tetap tidak beriman, gitu kan? Yang Rasul sendiri mengatakan apa? Jangankan untuk pertemanan, saudara, Rasul aja berkata kepada Fatimah apa? Ya Fatimah, salimin malin masyikti la ugni anki minallahi syai'a. Ya, wahai Fatimah binti Muhammad, boleh kamu minta dariku harta semaumu, tapi saya tidak bisa membantumu nanti di hadapan Allah. Itu Rasulullah kepada putrinya, gitu kan? Bagaimana sayangnya Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah ingin menyelamatkan, maka berimanlah. Maka diantaranya apa? Bukti kalau Allah sayang dengan orang-orang Quraisy, agar di mana orang Quraisy itu mau beriman, yaitu diantaranya apa? Pada peristiwa ketika Allah mengutus burung ababil, burung berbondong-bondong yang kemudian membawa batu min sijil yang kemudian dilemparkan kepada apa? Abraha dan bala tentaranya. Itu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil, gitu kan? Yang ketika Abraha merampas harta orang-orang Mekah termasuk Abdul Muthalib, ya kakek Rasulullah pada waktu itu kan, gitu ya, kakek Rasulullah, ya. Yang ketika itu apa? Disetop oleh Abdul Muthalib. Wahai Abraha, serahkan harta kami. Onta-onta itu milik kami, maka berikan kepada kami. Itu milik kami. Kata Abraha, hei Abdul Muthalib, kenapa kamu ngurusi ontamu? Saya datang ke sini dengan pasukan yang banyak, membawa gajah-gajah yang besar-besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, apa namanya? Yang kemudian kalian agungkan, kalian muliakan. Kenapa kamu nggak ngurusi itu, malah ngurusi onta-ontamu? Apa kata Abdul Muthalib? Abdul Muthalib kemudian mengatakan, onta-onta itu milik kamu, milik kami. Adapun kemudian Ka'bah itu ada pemiliknya, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya. Maka kan betul ya. Tapi apa pada waktu itu Abdul Muthalib sudah punya firasat bahwa ini akan terjadi perkara besar. Maka apa? Waktu itu beliau mewara-wara orang-orang Mekah yang ada di sekeliling Ka'bah untuk naik ke bukit. Karena apa? Agar ketika nanti ada bencana apa yang menimpa Abraha dan pasukannya, kita juga tidak terkena. Karena apa? Kita berada di tempat-tempat yang tinggi. Ternyata Masya Allah betul. Orang-orang Quraisy pada waktu itu, orang-orang Mekah Quraisy pada waktu itu, mereka kemudian berbondong-bondong membawa hartanya yang masih bisa untuk dibawa. Mereka kemudian apa? Naik ke bukit-bukit, gitu kan? Tapi apa? Dengan naik ke bukit-bukit itu di tempat yang tinggi, mereka melihat Ka'bah, melihat Abraha dan bala tentaranya sedang dihukum oleh Allah. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika berada di atas, lihat bawah kan lebih jelas ya, gitu kan? Agar di mana diantaranya? Agar mereka mau beriman. Yang maka apa? Pada waktu itu mereka mengatakan suasana mencekam dalam kondisi seperti apa? Mendung. Kenapa? Karena burung itu berbaris-baris,
Itu kan burung berbaris-baris itu kan menutupi awan ya. Jadi matahari itu nggak tembus. Sehingga apa? Tertutupi, bawahnya kan gelap. Gitu kan? Bawahnya gelap. Yang kemudian mereka mengatakan, demi Allah kami belum pernah mendapati burung seperti ini. Nggak tahu ini burung dari mana. Gitu kan? Ternyata apa? Di paruhnya bawa satu batu, di cakarnya ini bawa dua. Ya, apa kondisi mereka? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah. Yang kemudian mereka mengatakan, ini bukan perbuatan manusia. Ini perbuatan yang membuat manusia, yaitu Allah. Maka diantaranya apa? Abraha dalam sejarahnya itu nanti apa? Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kabur kembali ke Yaman. Kan begitu ya? Yang diantaranya apa? Para ulama mengatakan karena Mekah nggak mau menampung jasad Abraha. Jasad orang jahat, jasad orang bengis, Mekah nggak mau, tanah suci nggak mau menerima. Maka apa? Masih diizinkan oleh Allah, tergopoh-gopoh, lari dia sampai kemudian ke negeri Yaman, gitu kan? Yang ternyata apa? Ketika masuk ke negerinya, baru tulangnya pada berjatuhan, yang melepuh, dagingnya melepuh, kemudian tulangnya berjatuhan, mati di situ. Yang padahal apa? Dulu persahabatan mereka itu sangat kencang, sangat kemudian mereka sangat untuk kalau ada saudaranya kenapa, untuk dibela, untuk dibantu, untuk dibalas dendamnya. Gitu kan? Ternyata apa? Mereka dengan melihat Abraha itu sudah nggak berani apa-apa, gitu kan? Karena mereka tahu ini bukan perbuatan manusia. Ya, orang-orang Yaman waktu itu nggak mau membalas, ya, untuk datang ke Mekah, maksudnya begitu. Kenapa kok Abraha pulang dalam kondisi seperti itu? Karena mereka ngerti pelakunya ini pasti bukan manusia. Pelakunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu untuk menunjukkan apa? Agar beriman, gitu ya, agar beriman. Ya, tapi ternyata apa? Mereka juga tidak beriman, hanya sebagian kecil dari bangsa Arab, dari orang Quraisy yang mereka mau menerima Islam. Padahal kalau gembong-gembongnya tetap sombong kan? Ya, Abu Jahal tetap sombong, kan begitu ya? Ya, kemudian Abdullah bin Sumayyah tetap sombong dan seterusnya dari kalangan mereka ya. Nah ini masalah muslimah. Ya, jadi begitu besarnya bahwa Rasulullah itu adalah ya sebagai penyelamat kita. Ya dengan dakwah yang beliau lakukan menyelamatkan kita dari siksa api neraka, menjadikan kita sukses dunia ini, masya Allah. Jadi kalau salah ucapannya Imam Syafi'i itu kan, ya man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia hendaklah dengan ilmu. Wa man aroda bil akhirah wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan kebaikan ketika nanti di akhirat, maka apa? Hendaklah berilmu. Faman aroda bainahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka hendaklah dia berilmu dengan ilmu Islam. Masya Allah. Ya, nah ini firman-firman dan nanti kita juga mendapati firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah mengabarkan kepada kita, laqad mannallahu 'alal mu'minin idba'asa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar untuk orang-orang yang beriman. Pada waktu kapan? Idba'asa fihim rasulam min anfusihim. Pada waktu ketika Allah mengutus untuk mereka rasul di tengah-tengah mereka. Ya. Yang hari ini kita sudah tinggal menikmati, bahkan semakin lebih mudah. Dulu hadis itu kan belum dikelompokkan ya. Hari ini masya Allah hadis sudah dikelompokkan, babul ilmi, babul ijarah, itu kan bab tentang ilmu, bab tentang ikhlas, bab tentang taubat. Itu kita sudah dimudahkan. Apalagi sudah tinggal kita klik. Nanti ada maktabah syamilah. Alam ini sudah nambah lagi belum? Kalau dulu itu sekitar sudah 18 giga maktabah syamilah itu. Jadi kita bawa laptop itu udah ribuan buku itu. Jadi kalau kita mau cari hadis itu gampang. Tinggal tulis lafadz hadisnya, diklik nanti itu akan keluar di kitab-kitab hadis itu. Kalau itu hadisnya nggak sahih, pasti nggak keluar di kitab-kitab hadis sahih. Masya Allah. Jadi kalau kita kira-kira hadis itu dhaif, nanti tinggal di situ apa? Hadis-hadis dhaif. Tinggal klik karangan siapa, tulis hadisnya, nanti tinggal keluar di kitabnya siapa, di bab apa. Masya Allah. Ya, berarti tinggal hari ini tuh kita itu mau nggak untuk belajar, mau nggak kita untuk mendalami, semua sudah dimudahkan. Nggak seperti ulama-ulama dulu, gitu ya. Yang kalau dulu kan asahul kutub pada kitabillah, kitab al-muwatta.
kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, ya, kitab Al-Muwatta. Tapi sekarang apa? Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Wah, itu Masya Allah, ya, sudah banyak referensi-referensi yang bisa untuk kita ambil. Nah, itu pertama. Yang kedua terdapat di halaman 19. Kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah lebih banyak daripada yang diberikan oleh seorang kerabat atau kekasih. Ya tadi itu ya. Jadi kalaulah kita punya kerabat dekat kita, orang tua kita bahkan mungkin, ya, kemudian mungkin pasangan hidup kita, anak-anak kita, apa sih yang mereka berikan untuk kita? Gitu kan? Apakah melebihi dari apa yang Rasul berikan kepada kita? Belum seberapanya. Yang diberikan oleh Rasul kepada kita sangat luar biasa, ya. Yang kadang, ya, orang-orang yang bahkan terdekat kita, kerabat kita, kekasih kita, masih mereka mau memberikan yang burukan untuk kita, tapi Rasulullah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, hal-hal yang baik untuk kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, kita bisa melihat, ya, di halaman 39, ya. Rasulullah SAW memberi rasa aman kepada para sahabat. Rasul memberi rasa aman kepada para sahabat. Yang artinya apa? Ketika Rasul hidup di tengah para sahabat betul-betul mendapatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman ketika berada di samping Nabi SAW. Ya, dan itu artinya apa? Juga adalah untuk kita. Kita mendapati itu hadis Nabi, an-nujum amanatun lis sama. Fa idza dhahabatin nujum atas sama matu'adun wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi matu'adun, ya, wa ashabi ummatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Ya, bintang-bintang adalah pemberi rasa aman bagi langit. Bintang-bintang pemberi rasa aman bagi langit. Maka apabila bintang-bintang telah pergi, niscaya langit akan mengalami apa yang telah dijanjikan kepadanya. Aku adalah pemberi rasa aman bagi para sahabatku, maka apabila aku telah pergi, niscaya akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi tadi ya, kekacauan-kekacauan kan, setelah Rasulullah tidak ada, baru muncul pada masa kehidupan Abu Bakar, pada masa Umar, pada masa Utsman lebih besar lagi, pada masa Ali lebih besar lagi, ya. Pada masa Ali terjadi peperangan antar sahabat Nabi, antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terkenal dengan perang Siffin. Ya, tapi nanti itu ada kajiannya secara mendetail gitu ya. Dan semua sahabatku adalah pemberi rasa aman bagi umatku. Nah, nyambungnya begitu. Dan para sahabatku, kata Rasulullah, itu memberi rasa aman untuk umatku. Maka apabila semua sahabatku telah pergi, niscaya akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Para sahabat telah pergi, kekacauan semakin luar biasa. Sebagaimana yang kita alami di kondisi kita hari ini. Kadang umat untuk satu, untuk kompak, untuk menjalin persaudaraan beratnya luar biasa hari ini. Ya kan, saling mengunggulkan ormasnya, kelompok pengajiannya, lembaganya, dan seterusnya, Masya Allah. Yang kadang untuk dijadikan satu itu begitu beratnya mereka. Kemudian yang terakhir ya di kajian kita ini, apa yang harus kita lakukan setelah wafatnya Rasul? Itu di halaman 53. Ya, di halaman 53 ya, apa yang harus kita lakukan setelah wafatnya Rasul? Ini hal yang sangat penting. Ya, yang pertama itu di paragraf kedua, beramal. Ya, beramal. Ya, beramal sesuai dengan kitabullah, beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Rasulullah menjelaskan bahwa sebab sesatnya kaum Yahudi dan Nasrani adalah karena mereka tidak mengamalkan Taurat dan Injil. Maka sudah seharusnya kita mengamalkan Al-Quran dan segera ya melakukannya agar kita tidak tersesat. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak mau mengamalkan Taurat dan Injil, maka mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan kebenaran. Maka bagi kita ya tentunya mengambil pelajaran itu agar kita tidak tersesat. Ya, Allah telah menurunkan Al-Quran, itulah yang untuk kita pegang. Allah telah mengutus Rasul yang membawa sunnah-sunnah itu, maka itulah yang untuk kita pegang. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Ya, yang sangat berharga ini,
Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu apa? Al-Quran dan sunnah nabinya, kata Rasul SAW. Ya, kemudian yang kedua di halaman 54-nya, yaitu apa? Kita harus senantiasa menuntut ilmu, berada dekat dengan para ulama. Nah, setelah wafatnya Rasul, apa yang untuk kita lakukan? Nah, ini kita harus senantiasa menuntut ilmu dan berada dekat dengan para ulama. Menuntut ilmu terus. Kita menggali karena ilmu Allah begitu luas, sunnah Rasul begitu luas, ya. Agar kita semakin berilmu, maka kita akan semakin ngerti. Dengan semakin kita ngerti, banyak amal yang bisa untuk kita lakukan, keterjagaan kita akan bisa lebih dengan ilmu yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita. Nanti bisa diulang-ulang kembali, dibaca secara sempurna, secara utuh, ya. Mudah-mudahan dengan adanya buku yang bisa dibawa pulang, ya nanti bisa untuk menjadi bekal ketika di rumah, atau nanti ketika di pengajian suruh nyampaikan apa, ya sudah nyampaikan juga dalam buku ini. Ya, apalagi tadi saya ringkas, ya, kalau mengikuti seperti apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah akan lebih mudah. Atau nanti bisa merujuk lagi ke YouTube, ya, di Masjid Al-Iman atau YouTube di Markas Dakwah Media. Ya, itu mungkin Bapak Ibu Rahmatullah dapat kami sampaikan waktu kami kembalikan ke MC. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.